Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi untuk malam ini. Alhamdulillah kita akan ada tema, pembahasan tema ya. Tema inti perbedaan Islam dan Kristen. Narasumbernya adalah dari Muslim Ustadz Wafi dan dari Kristen adalah Bang Edis. Oke, dan mungkin nanti akan dimulai dengan open statement. Masing-masing memiliki waktu 3 menit. Oke, bisa langsung saja ya dimulai atau open statement-nya langsung dimulai. Ustadz Wafi, silahkan mulai untuk open statement-nya. Waktu 3 menit, silakan. Cek. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita berdiskusi ya mengenai apa sebenarnya inti dari perbedaan Islam dengan Kristen. Kalau boleh saya simpulkan bahwa inti dari perbedaan antara umat Islam dan umat Kristen itu yang pertama adalah masalah ketuhanan ya. Ketuhanan itu adalah konsep yang paling sangat mendasar ya, yang sangat berbeda antara Muslim dengan Kristen. Sehingga dari konsep ketuhanan ini akan bercabang kepada doktrin atau pemahaman yang lainnya. Saya sebagai umat Islam meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surah Ali Imran, "Wala ya'murukum an tattakhidul malaikata wan nabiyina arbaba." Bahwa Allah tidak memerintahkan kita untuk menyembah kepada para malaikat dan para nabi arbaban sebagai sesembahan-sesembahan. Jadi Allah melarang semua umat Islam bahkan sejak dulu sampai sekarang untuk menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, baik dari para nabi ataupun malaikat. Kenapa? Karena para nabi dan para malaikat itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Yang kita sembah adalah Khalik itu. Sehingga kita tidak boleh menyembah makhluk, itu tidak boleh. Nah, adapun Nabi Isa alaihi salam di antara dua agama atau disebut dengan Yesus, itu harus kita pahami bahwa beliau itu adalah seorang rasul yang Allah utus dengan memiliki beberapa mukjizat yang berbeda dengan umat yang lain, berbeda dengan manusia pada umumnya, karena memang definisi mukjizat adalah amrun khariqun lil adah ya. Sesuatu yang menyalahi kebiasaan, kehebatannya itu menyalahi kebiasaan. Dan itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika ada seorang manusia yang bisa terbang, itu tidak menunjukkan dia harus disembah. Ketika ada seorang manusia yang lahir tanpa seorang bapak ataupun orang tua, itu tidak boleh kita sembah. Kenapa? Karena masih identiknya itu makhluk, ciptaan gitu loh. Adapun sisi-sisi keilahian, kalau dalam Islam jatuhnya kepada mukjizat, bukan untuk disembah. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waktu 3 menit untuk open statement. Silahkan Bang Edis. Ya, saya mengharapkan ada sebuah perbedaan ya dari diskusi-diskusi dengan teman-teman Muslim yang lain. Saya mengharapkan Wafi ini memiliki satu terobosan baru lah supaya tidak berulang dan berulang lagi. Tadi belum kita ini sudah agak sedikit terjebak ya kepada istilah bahasa, karena tadi Ustadz Wafi membawa istilah menyembah. Dikatakan tidak boleh menyembah kepada makhluk. Tapi kalau saya baca Quran, itu bahkan Allah memerintahkan gitu kepada para malaikat itu untuk menyembah Adam. Jadi makanya yang saya bilang kepada Ustadz Wafi, kita itu perlu
menjelaskan dulu setiap kata-kata ini, karena saya yakin yang dimaksud di situ adalah kata sujud. Nah, menyembah ini apa maksudnya? Apakah ibadah atau sujud? Gitu. Makanya nanti ini kita urai satu-satu. Saya harap Wapi punya apa namanya perbedaan lah dengan teman-teman Muslim yang lainnya, karena ini berulang dan berulang terus. Jadi betul apa kata Wapi tadi ya, problem utama atau inti perbedaan utama antara Islam dan Kristen itu adalah bahwa Islam itu mengatakan bahwa kekristenan itu salah karena menyembah manusia yang bernama Yesus. Makanya apa yang dimaksud menyembah ini? Karena kalau kita baca dalam Bible, Yesus itu disembah, Ustaz Wapi, jelas di situ ya. Lalu datanglah orang dan menyembah kepadanya. Itu ada kata-kata seperti itu. Cuman sebenarnya kata menyembah di dalam Bible ini kalau kita periksa, itu bukan kepada Yesus saja, gitu. Bahkan Daud juga disembah di dalam Bible itu, ya. Bagaimana Mephibosheth itu ya, itu datang menyembah Daud. Makanya istilah-istilah ini harus kita clearkan dulu apa yang dimaksud menyembah ini. Karena kalau kita cari ini arti sebenarnya, ini sebenarnya kayak sungkem begitu ya, kalau bahasa Jawanya itu. Apakah hal seperti ini menjadi problem di dalam Bible? Tidak, ya. Raja-raja di dalam Bible itu juga disembah, ya. Daud juga disembah. Makanya saya harap nanti sama Ustaz Wapi kita harus betul-betul menggunakan bahasa yang jelas supaya kita tidak debat kusir lagi. Tadi pagi saya sudah bilang ya, ketika orang Batak dan orang Jawa makan ke warung soto, mereka akan bertengkar tentang daging apa itu, manuk atau bukan. Karena manuk bagi orang Batak itu artinya adalah ayam, sedangkan manuk bagi orang Jawa itu artinya burung. Nah, makanya kosakata-kosakatanya yang kita pakai itu harus jelas dulu. Menyembah itu apa? Ya, Tuhan itu apa? Ya kan? Ibadah itu apa? Nah, tanpa kita definisikan itu dengan jelas, maka diskusi kita ini hanya sekedar ulang tahun dari diskusi-diskusi yang sudah terlanjur atau terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Terima kasih. Oke, waktu habis dan saya berharap untuk Bang Edis membenarkan dulu mikrofonnya, jangan terlalu dekat, karena kalau terlalu dekat dengerin juga nggak jelas gitu. Dan mungkin bisa diperbaiki dulu untuk mikrofonnya. Iya, Bang Edis, kurang keras suaranya barusan. Iya, dan tidak ini, karena cuma kresek-kresek doang, gitu. Sudah bisa diperbaiki, coba diperbaiki dulu Bang Edis, baru nanti dimulai. Silakan. Kalau begini gimana? Kalau seperti ini bagaimana? That is okay, sekarang oke. Sip. Sekarang sudah bisa, oke. Dan langsung saja ke pertanyaan, 2 menit untuk Bang Ilyas. Oke, silakan Ustadz Wafi memberikan pertanyaan kepada Bang Edis, maksimal 2 pertanyaan, tapi kalau bisa 1 saja ya, supaya tidak bingung jawabnya. Oke, silakan Ustadz Wafi. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin bertanya kepada Mas Edis tentang definisi ibadah. Di dalam kekristenan, ibadah itu sebenarnya definisinya apa? Saya persilahkan jenengan mengambil literasi baik Alkitab ya atau Bible atau pendapat-pendapat para mufassir atau orang-orang yang otoritasnya dianggap tinggi lah di dalam dunia kekristenan, bagaimana pendefinisian ibadah sehingga kita sebagai orang Islam tidak gagal paham ketika mengatakan di sana ada seolah-olah ada beberapa penyembahan di dalam Alkitab atau di dalam Bible ya. Seolah-olah Allah disembah, kemudian Yesus juga disembah, dan yang lain-lain juga akhirnya kena sembah. Nah, sebenarnya itu ibadah itu apa? Definisi di dalam dunia kekristenan. Lalu tentang gelar. Apakah ada gelar yang disebutkan khusus untuk seorang Tuhan di dalam dunia kekristenan dan tidak bisa digunakan oleh yang lain? Begitu. Ada enggak gelar yang khusus untuk kepada Tuhan dan tidak bisa digunakan kepada yang lain? Sehingga gelar-gelar yang lain itu tidak menunjukkan dia Tuhan. Begitu. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Jadi pertama definisi ibadah, 2 tentang gelar ya Tuhan yang tidak bisa disematkan kepada selain Tuhan. Ada enggak kira-kira di dalam dunia kekristenan? Monggo, itu dulu.
waktu masih 19 detik, apakah mau dipakai atau dibiarkan, Ustadz Wafi? Sudah, biarkan saja. Oke, waktu 4 menit untuk menjawab, dan saya berharap untuk kedua narasumber ketika Anda bernarasi untuk membawakan satu literasi ataupun data yang benar. Oke, silahkan. Untuk Bang Edis, waktu 4 menit untuk menjawab. Baik, terima kasih Ustadz Wafi ya. Jadi ibadah di dalam Bible, kalau Ustadz Wafi mengharapkan definisi menurut ini, menurut itu, tidak ada ya. Saya itu hanya menggunakan definisi menurut Bible, ya, tidak pakai menurut ini, menurut itu. Nah, kata ibadah itu pertama kali muncul itu di dalam Kejadian 2 pasal ke-15. Bunyinya begini ya. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya di Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Nah, kata mengusahakan ini kalau dilihat di dalam bahasa Ibraninya itu dari kata avodah. Inilah yang dimaksud dengan ibadah. Nah, jadi sebenarnya kata ibadah ini itu artinya adalah sebuah perbuatan, ya, pekerjaan. Itu kalau kita lihat di dalam terjemahan-terjemahan itu diterjemahkan misalnya menjadi berbakti, ya, mengabdi, bekerja, melayani, ya. Itu seperti itu definisi ibadah. Jadi supaya kita itu tidak debat kusir, ibadah itu bukan gerakan badan gitu loh, atau nunggang-nungging lah, atau tengok kanan tengok kiri, bukan seperti itu ibadah itu dalam Kristenan. Ibadah itu adalah suatu tindakan melakukan perbuatan yang diberikan kepadanya untuk dikerjakan. Misalnya saya kasih contoh sederhana. Firman Tuhan berbunyi begini, jangan mencuri. Nah, itu kan ordernya itu, pekerjaannya kan itu, jangan mencuri. Nah, kemudian dilaksanakan, nah itu ibadah. Ya, misalnya kamu jangan berzina. Nah, dilakukan itu, nah itu ibadah. Ya, nah yang dilarang di dalam Bible itu adalah beribadah atau berbakti kepada otoritas lain. Ya, misalnya kalau dalam Bible itu dikatakan kepada Allah lain, ilah lain. Ya, nah supaya kita nggak debat kusir, makanya saya bilang itu dulu. Nah, kemudian pertanyaan kedua dari Ustadz Wafi ya, ada nggak gelar yang hanya disematkan kepada Tuhan tapi tidak diberikan kepada yang lain? Nah ini, di sini lagi harus saya lihat. Yang Ustadz Wafi maksudkan Tuhan itu apa? Karena kalau kita buka Bible di dalam bahasa aslinya, kata Tuhan ini nggak ada. Begitu juga di dalam Quran. Kata Tuhan itu juga di dalam teks asli bahasa Arab itu juga tidak ada. Nah, makanya sebelum kita kasih itu dulu nanti Ustadz Wafi, sebenarnya kata yang diterjemahkan menjadi kata Tuhan ini apa di dalam bahasa Ibrani atau di dalam Bible dan juga di dalam Quran. Nah, kemudian pengertiannya itu apa? Karena ketika itu sudah diterjemahkan menjadi bahasa Indonesia, pengertiannya itu menjadi beda dan lain. Karena kalau orang Indonesia memahami Tuhan itu artinya adalah sang pencipta. Padahal itu definisi yang salah. Makanya ketika Ustadz Wafi mengatakan Tuhan, ya memang akhirnya kata itu sudah merujuk kepada ini tertentu ya. Kalau seperti itu. Jadi makanya biar clear dulu sebelum kita lari kemana-mana, saya pengen dulu sama Ustadz Wafi ini bicara tentang definisi. Bukan menurut kita, tapi menurut Bible dan juga menurut Quran. Seperti itu dulu dari saya. Oke, waktu masih 29 detik, apakah digunakan? Nggak apa-apa. Nggak usah. Oke, dan mungkin dari sini ketika ini ya, Bang Edis, mungkin perlu digarisbawahi ketika kita berdiskusi itu harus menggunakan data yang valid, bukan tentang katanya dan katanya, karena pembahasan tentang agama itu tidak monoton dengan satu hal yang ngawur. Oke, mungkin Ustadz Wafi bisa menanggapi jawaban dari Bang Edis, waktu 3 menit, silahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi begini, Mas Edis, kalau definisi ibadah saja masih ambigu ya di dalam dunia kekristenan, makanya saya sodorkan tadi pertanyaan saya mengarah begini. Karena kalau kita ambil dalam Bible, definisi ibadah itu tidak ada gitu loh.
Bahkan gelar-gelar yang disematkan kepada Tuhan Bapa ataupun Tuhan Anak itu juga dimiliki oleh manusia biasa gitu. Sehingga tidak ada gelar khusus di dalam Bible baik Kejadian sampai Wahyu, tidak ada gelar khusus untuk seorang Tuhan, baik Tuhan Bapa ataupun Tuhan Anak. Masih bisa dimiliki oleh makhluknya gitu. Sehingga ketika kita menyematkan tersebut kepada makhluk dan juga terjadi kepada kholik, maka itu akan kontradiktif ya, akan saling bertentangan nantinya. Ini sebenarnya yang Tuhan yang mana? Kok punya sifat-sifat Tuhan juga, kan begitu. Sedangkan sifat-sifat Tuhan itu seharusnya tidak dimiliki oleh makhluk. Nah, karena Tuhan itu yang maha, begitu loh. Sedangkan di dalam Bible kita lihat bahkan orang-orang yang lebih hebat daripada Yesus itu banyak sekali keistimewaan yang dimiliki oleh para nabi di dalam perjanjian lama atau yang di perjanjian baru, Rasul Paulus. Itu kalau kita lihat gelar-gelarnya itu jauh lebih hebat daripada Yesus. Baik sisi keilahian ataupun sisi kemanusiaannya gitu loh. Sehingga ketika Anda berstatement tidak dengan dalil yang jelas, maka kita juga nggak bisa ya menunjukkan apa namanya ya, menunjukkan apa yang Anda sampaikan harus kita counter, harus kita apa namanya itu, harus kita pertanyakan secara ulang gitu loh. Karena gelar-gelar yang disematkan kepada Tuhan Anda itu ternyata jauh-jauh hari sudah dimiliki oleh para nabi di dalam perjanjian lama. Bahkan kadang di beberapa ayat Yesus tidak punya gelar tersebut, tapi para nabi yang lain punya. Ini kan lucu. Kemudian masalah definisi ibadah, ketika ibadah itu artinya hanya berbakti, apakah kepada orang tua kita itu sebagaimana orang tua, kita berbakti kepada orang tua, itu juga disebut dengan ibadah? Kan ambigu gitu loh. Jadi kalau jenengan memaksakan harus mengambil ayat di dalam Bible, saya kira tidak ada ayat di dalam Bible definisi ibadah itu sendiri. Makanya saya sodorkan, mungkin ada orang yang jauh lebih paham Bible daripada Anda, dan dia mendefinisikan melalui ayat yang mana, atau para penafsirnya, begitu. Kalau jenengan tetap bersikukuh mengambil ayat di dalam Bible, tidak ada. Definisi ibadah dalam ayat Bible tidak ada. Teori-teori tentang ketuhanan aja juga masih bertentangan antara satu dengan yang lain. Monggo, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekian. Oke, terima kasih Ustadz Wafi. Oke, waktu 3 menit untuk Bang Edis menanggapi. Silakan Bang Edis, waktu 3 menit. Iya, saya agak sedikit kecewa ya dengan Ustadz Wafi ya. Saya kira kita fokus dulu mengenai definisi ya, tapi sudah lari ke gelar, lari kemana. Begini Ustadz Wafi, kalau Ustadz Wafi bertanya tentang definisi ibadah dalam kekristenan, tadi sudah saya jawab. Ya, itu bahasa Ibrani-nya itu adalah avodah, artinya berbakti. Yang dilarang di dalam Bible itu adalah berbakti kepada ilah lain. Anak berbakti kepada orang tuanya itu juga beribadah, gitu loh. Masalahnya orang tuanya ini menjalankan atau memerintahkan perintah dari sang otoritas tertinggi atau tidak. Saya kasih contoh ya, misalnya gini. Orang tuanya memerintahkan kepada anaknya begini, nak, kamu jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri. Jadi sebenarnya yang ditaati itu perintah dari orang tuanya itu, perintah orang tua itu sebenarnya berasal dari otoritas tertinggi. Nah, lain kalau orang tuanya bilang begini, nak, kamu harus mencuri, kamu harus membunuh, kamu harus berzina. Nah, ketika dia patuhi itu, karena perintah itu bukan berasal dari otoritas tertinggi, ya ini berasal dari otoritas lain. Inilah yang dimaksud beribadah kepada Allah lain. Gitu loh. Nah, sebenarnya kalau Ustadz Wafi mau lihat ya definisi ibadah dalam Quran itu sebenarnya ada dalam ayat Quran. Misalnya dikatakan tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Nah, dari ayat ini apa definisi ibadah? Karena kalau saya tanya umat muslim, definisi ibadah itu sholat ke masjid, itu ibadah. Nah, kalau Anda memahami ibadah itu adalah ke masjid dan sholat, maka Anda itu tidak boleh keluar dari masjid. Karena apa? Karena tidak ada tujuan lain Anda diciptakan itu kecuali untuk beribadah. Gitu loh.
Coba ada nggak fungsinya manusia di dalam Al-Quran diciptakan selain ibadah? Nggak ada. Karena satu-satunya tujuan diciptakan hanya itu. Nah masalahnya kalau ibadah itu Anda pahami sebagai ritualitas, maka Anda itu tidak boleh tidur, tidak boleh makan, tidak boleh main sepak bola. Kenapa? Karena itu bukan ibadah. Ketika Anda melakukan misalnya sepak bola atau tidur, berarti tujuan atau fungsi Anda diciptakan itu sudah mengalami disfungsi. Makanya gini aja Ustaz Wabi, sebelum melebar kemana-mana, kita bicara definisi dulu lah, ya. Dan definisi itu jangan pendapat-pendapat, langsung dari ayat Qur'annya, ya. Coba tolong artikan apa itu ibadah menurut ayat yang saya bacakan tadi. Tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Apa itu ibadah menurut ayat itu? Silakan Ustaz Wabi. Oke, jadi begini Bang Edis ya. Karena menurut saya apa yang ditanyakan Ustadz Wafi kepada Bang Edis itu sama sekali tidak mendapatkan poin jawaban yang tepat. Karena jawaban dari ini Bang Edis akan lebih lari ke pembahasan Al-Quran yang notabene Bang Edis tidak pernah mau menjelaskan tentang isi Bible-nya sendiri. Itu menurut saya ketika Bang Edis bilang kecewa dengan jawaban Ustadz Wafi, itu menurut saya sangat tidak pantas sekali. Dan notabene ketika Anda berdebat atau berdiskusi, ketika Anda kecewa dengan jawaban lawan, itu tidak tepat Bang Edis ya. Mohon diperbaiki ya. Oke, waktu 2 menit Bang Edis boleh bertanya kepada Ustadz Wafi, tetapi saya berharap ketika Anda berliterasi, Bang Edis juga bawa data menurut keyakinan Bang Edis. Oke, silahkan. Baik Ustadz Wafi, jadi menurut, karena Ustadz Wafi kayaknya nggak nyambung dengan tema ini ya, jadi saya turutin aja mau dia. Jadi menurut Al-Quran, manusia itu tidak diciptakan kecuali untuk beribadah kepada Allah. Ya, tidak ada, saya ulangi lagi, tidak ada tujuan lain dari diciptakannya manusia menurut Al-Quran kecuali untuk beribadah kepada Allah. Ya, pertanyaan saya kepada Ustadz Wafi. Ustadz Wafi sebagai manusia, mohon maaf nih, pasti BAB, pasti tidur, ya kan? Pasti mandi, ya, pasti ya melakukan kegiatan-kegiatan lain. Pertanyaan saya kepada Ustadz Wafi, kalau Anda mengartikan ibadah itu adalah ritualitas, pergi ke masjid, sholat, dan sejenisnya. Berarti ketika Anda, mohon maaf nih, kita ambil satu contoh aja. BAB ke kamar mandi. Apakah Anda sedang melanggar tujuan dari diciptakannya Anda? Karena Anda memahami ibadah itu hanya sekedar ritualitas. Ya, saya ulangi satu kali lagi ya. Ketika Anda ditujukan hanya untuk beribadah kepada Allah, ketika Anda BAB, apakah Anda sedang melanggar tujuan dari diciptakannya Anda? Karena Anda tidak diciptakan untuk BAB. Anda hanya diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Jadi saya minta sama Ustaz Wafi, menurut kalimat itu, apa itu ibadah? Silakan Ustaz Wafi. Oke, sebentar, karena menurut saya dari tadi pembahasan ini tidak nyambung Ustadz Wafi. Apakah memang bisa Bang Edis ini membawakan literasi di dalam Bible-nya atau tidak? Saya kurang paham. Ini adalah pelarian. Biar Ya. enggak apa-apa. Jadi kita Oke, mungkin silakan Ustadz Wafi untuk menjawab, waktu 4 menit. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi begini Mas Edis, ya, ketika jenengan menjawab, tidak usahlah didahului dengan framing seperti itu. Kita ini sedang membahas apa inti perbedaan di dalam dunia kekristenan dan Islam. Ya, tidak usah dibawa framing seperti itu. Saya paham gitu loh. Cara berdiskusi jenengan ini saya paham gitu. Jadi inti dari perbedaan kita itu yang paling sakral, yang pertama adalah masalah ketuhanan gitu loh. Makanya saya tanyakan definisi dalam penyembahan itu apa? Yang kedua, gelar yang disematkan kepada Tuhan yang tidak pernah dimiliki oleh makhluk lain itu apa? Ada enggak? Kan enggak ada, begitu. Yang pertama saya jawab ya, tentang abadah. Ya, jadi ibadah itu dari fi'il madi, kata kerja abadah, ya'budu.
Ya'budu adalah fi'il mudhari'nya. Jenengan kan sudah 10 tahun belajar Islam, pasti paham lah apa yang saya sampaikan gitu loh. Karena sudah 10 tahun. Sama dengan saya berarti. Saya di pesantren 10 tahun gitu. Jadi tidak usah dijelaskan lagi. Ya, kata kerja fi'il madhi abada dan fi'il mudhari' ya'budu itu menjadi masdar ibadah. Ibadah itu arti secara literal, kalau kita lihat di dalam kamus-kamus bahasa Arab, artinya menyembah. Ya, penyembah. Beda dengan kasus malaikat kepada Nabi Adam. Itu sujud, dari kata sajada yasjudu. Itu bukan menyembah, begitu. Makanya di dalam istilah, makna ibadah itu adalah ghayatul khudu' wat tadhallul. Puncak dari kerendahan dan kehinaan seseorang kepada Tuhannya. Begitu secara literal. Secara istilah, dalam Islam, ibadah itu adalah tauhidullah waltizamu syara'i dinihi. Yaitu mentauhidkan Allah, ya, tidak mensyirikan Allah, tidak menduakan Allah dalam penyembahan, atau dalam hal-hal yang lain yang berindikasi kepada keilahian, dan tetap mengikuti syariat-syariat agamanya sesuai yang tertulis di dalam tafsir Al-Qurtubi. Nah, sedangkan ayat yang berbunyi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku menyembah jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah Allah, beribadah kepada Allah. Ini tidak berarti kita tidak boleh melakukan perkara yang lain yang hukumnya jaiz. Makanya konsepnya nanti lari ke fikih. Di dalam fikih hukum itu ada 5. Ada yang namanya wajib, sunnah, kemudian makruh, haram, begitu. Nah, hukum-hukum tersebut akan bernilai akan merujuk kepada ayat-ayat Al-Quran juga. Makanya di Al-Quran ada ayat wa idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum. Ketika kalian sholat, maka berwuduklah, basuhlah wajah kalian. Itu menunjukkan kita saat itu sedang tidak memiliki wudhu. Begitu, baik karena saat itu kita sedang hadas besar atau hadas kecil. Tidak menunjukkan 24 jam kita harus beribadah. Karena ayat yang Anda baca cuma 1 gitu loh. Coba baca ayat yang lain. Seperti hukum makan, boleh. Cuma ada beberapa makanan yang Allah haramkan. Hurrima alaikumul maitatu waddamu walahmul hinzir. Diharamkan bagi kalian makan babi dan lain sebagainya. Begitu. Berarti itu menunjukkan Allah boleh makan kita itu. Cuma makan-makannya haram tidak boleh. Kulu washrabu wala tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Makanlah, minumlah, cuma jangan berlebihan kata Allah. Begitu cara memahami ayat itu. Sekian. Oke, waktu habis. Terima kasih Ustadz Wafi. Oke, waktu 3 menit untuk Bang Edis menanggapi jawaban dari Ustadz Wafi. Silakan Bang Edis. Iya, saya harus mengatakan bahwa yang saya harapkan tadi saya mendapat terobosan baru, lenyap sudah ya. Ternyata sama saja ya dengan teman-teman muslim yang lain. Jadi kita sudah lari ya dari tema utama kita ya, Wafi ya, bahwa kita itu tadi bicara tentang Tuhan dulu gitu loh. Karena apapun saya tanya juga nanti ini jadi lebar lagi kemana-mana gitu. Saya berharap Wafi jangan kemana-mana gitu loh. Kita itu bicara etimologi dulu. Kalau udah kelar bicara etimologi, baru kita bicara tentang kesimpulan, ya kan? Karena kan pertanyaan itu gini, apakah Yesus itu Tuhan? Kan itu pertanyaan dari teman-teman Muslim. Nah, berarti kita itu harus mencari dulu definisi apa itu Tuhan. Karena masalahnya kata Tuhan itu tidak ada di dalam naskah asli Alkitab maupun naskah asli Al-Quran. Lalu kata apa sih yang diterjemahkan menjadi kata Tuhan? Nah, kalau dari Al-Quran ada 2 kata yang diterjemahkan menjadi kata Tuhan. Satu kata Rob diterjemahkan jadi Tuhan bahasa Indonesia. Yang kedua kata ilah juga diterjemahkan jadi Tuhan. Di dalam Bible, ya kata yang diterjemahkan menjadi Tuhan itu dari kata kurios. Atau dalam bahasa Aramaiknya dari kata maran. Ya kan?
Nah, kalau definisinya sudah kita ketemukan dengan benar, barulah kita menyimpulkan benarkah Yesus itu adalah Rob? Benarkah Yesus adalah ilah? Kan gitu. Nah, itu sama juga nanti. Apakah Muhammad itu juga ilah? Ya. Nah, makanya kita harus bicara dulu apa itu ilah. Karena Musa juga di dalam Bible itu juga disebut sebagai Allah. Ya. Musa itu juga Allah dalam Bible. Dikatakan di dalam Bible ya, lihat aku mengangkat engkau menjadi Allah bagi Firaun. Nah, makanya kalau kita nggak ngerti, paham dengan definisi kata, ya selamat jalan gitu loh. Saya sudah melihat Ustadz Wafi di sini kelasnya belum. Jadi saya nggak mau masuk ke situ gitu. Nanti buntat gitu loh. Karena kelas dasarnya belum masuk, belum ketemu. Tapi kalau Wafi mau bahas ke sini nggak masalah gitu. Karena tadi definisi ibadah pun sama dia dipelintir-pelintir lagi kan, menurut ini, menurut ulama, menurut ini, jadi repot lagi. Jadi nggak percaya dengan Quran sendiri gitu loh. Padahal yang ditanya itu definisi ibadah gitu. Karena nggak ada diciptakan selain ibadah, gitu. Tapi dia bilang boleh makan gitu. Makanya benar kata Arthur Jeffrey bahwa kata ibadah itu sebenarnya bukan bahasa Arab gitu ya. Nah, ketika dipakai dalam bahasa Arab akhirnya jadi kacau begini. Ya, silakan. Oke, waktu habis. Silakan waktu menanggapi Bang Edis 3 menit. Ustadz Wafi, silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ini sebenarnya diskusi apa cuma framing-framing aja gitu loh. Saya dari tadi tidak menemukan ya kalimat yang ilmiah yang keluar dari lisan Mas Edis gitu loh. Gak ada yang ilmiah sekali. Dari awal pembukaan sudah isinya cuma framing aja. Gak ada yang ilmiah banget gitu loh. Katanya ini masalah sepele, katanya ini masalah yang mungkin menurut Anda sangat receh. Ternyata apa yang keluar dari lisan Anda itu tidak menunjukkan ada yang ilmiah banget gitu loh. Yang ilmiah gak ada gitu. Kalau cuma isinya framing-framing seperti ini, siapa yang gak bisa gitu. Dari tadi Anda mana datanya? Sehingga blunder ya, definisi ibadah saja tidak ada di dalam Bible. Makanya saya menyodorkan, mungkin ada orang yang otoritasnya jauh lebih tinggi daripada Anda untuk mendefinisikan kata ibadah tersebut. Kalau kata ibadah dikatakan bukan bahasa Arab loh, mana? Seharusnya Anda bisa menunjukkan dalil. Siapa yang mengatakan kata ibadah itu bukan dari bahasa Arab? Ayatnya di mana atau literasinya di mana? Kan tidak ada begitu. Kalau cuma modal framing, Mas, jenengan debat dengan adik saya, dengan tetangga saya bisa gitu. Sedangkan saya memperbolehkan yang namanya makan dan minum, saya menggunakan ayat. Kulu washrobu wala tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Ayatnya ada, perintahnya jelas. Bersuci, contohnya dari najis, ayatnya ada. Wa idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum, ada. Ayat tentang istirahat juga ada, bekerja, contohnya wa ma min dabbatin illa 'alallahi fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada makhluk di dunia ini yang tidak ditanggung rezekinya oleh Allah. Dabbah, sesuatu yang bergerak kan begitu. Ayatnya jelas. Kalau Anda, apa yang ditunjukkan dari tadi ayatnya gitu loh. Dalilnya atau rujukannya kan tidak ada sama sekali gitu. Sehingga kalau mendefinisikan ibadahnya bermakna berbakti, kemudian ulasan dari Anda sendiri. Makanya saya paham ketika Anda tidak bisa ya menyampaikan otoritas yang lebih tinggi dari Anda, saya jadi begini pikiran saya. Mungkin di dalam kekristenan, Edis ini sudah yang paling alim gitu loh. Sehingga ada rujukan yang Anda bawa gitu loh. Mungkin yang sudah paling top di dalam dunia kekristenan. Ternyata isinya seperti itu. Gak ada yang ilmiah sama sekali gitu loh. Mau pakai ayat, saya sudah menjelaskan padahal ya. Kata abada itu fi'il madhi. Fi'il mudhari'nya ya'budu. Anda paham seharusnya ini karena 10 tahun gitu loh. Belajar Al-Quran katanya. Itu artinya menyembah dalam kamus Al-Ma'ani atau kamus-kamus yang lain. Kemudian secara istilah begini dan begitu. Kan sudah saya jawab dengan ilmiah begitu. Justru Anda yang dari tadi isinya framing terus gitu loh. Oke, terima kasih Ustadz Wafi. Waktu habis. Oke, Ustadz Wafi memiliki waktu 2 menit untuk bertanya kepada Bang Edis. Maksimal 2 pertanyaan. Oke, silakan.
Nah, pertanyaan pertama, Mas Edis, tadi kan sampean mengatakan kata ibadah itu apa tadi itu? Avodah ya. Sekarang saya tanya, pernah nggak Tuhan di dalam perjanjian baru menyuruh bahwa kelak di dalam perjanjian lama ya, menyuruh bahwa kelak suatu saat nanti kalian akan avodah kepada manusia yang bernama Yesus, perjanjian baru atau perjanjian lama lah, gitu. Ada nggak perintah avodah kepada manusia yang bernama Yesus dari Tuhan? Ada nggak kira-kira? Kalau sampean mengatakan kata ibadah itu berasal dari kata avodah, ada nggak Tuhan menyuruh Anda untuk menyembah orang manusia yang bernama Yesus? Avodah ya, beravodah kepada seorang yang bernama Yesus, begitu. Kira-kira ada nggak? Pernah nggak Yesus mengaku di dalam Biblos, dalam bahasa Ibrani ya, atau seperti Yehova gitu, atau dalam Yunani seperti ego, theo, atau Yesus mengaku sayalah Tuhannya Abraham, Ishak, nah, atau seperti itulah, dan Moshe seumpama. Ada nggak kata-kata seperti itu? Yesus mengaku Tuhannya Abraham, Theo, atau Yehova, atau Yahweh ya, atau seperti itu. Ada nggak? Dan pertanyaan kedua, perintah avodah kepada seorang yang bernama Yesus ada apa enggak di dalam Bible? Monggo dijawab. Sekian. Masih 34 detik. Oke, saya perjelas lagi ya. Saya perjelas lagi. Yang pertama, ada enggak ya perintah beravodah atau beribadah dalam bahasa aslinya kepada manusia yang bernama Yesus di dalam perjanjian baru atau perjanjian lama, gitu. Yang kedua, pernah enggak Yesus mengaku bahwa dia adalah Tuhannya Abraham, Moshe, dan begini dan begitu? Ada enggak? Karena gelar itu tidak Anda jawab ya. Saya ketika bertanya tentang gelar yang khusus dimiliki seorang Tuhan, ternyata tidak ada. Sama sekali isinya hanya framing. Sekian. Oke, terima kasih. Waktu habis, Ustadz. Oke, waktu 4 menit untuk Bang Edis menjawab. Silakan, Bang Edis. Saya berharap nanti kalau bisa diskusinya langsung aja ya, nggak pakai waktu gini, karena apa yang ditanya dengan apa yang ini jadi nggak nyambung. Kalau tadi ada pertanyaan bagus ya dari Wafi ya, ada nggak gitu bahwa nanti di akhir zaman itu orang akan beribadah kepada Yesus begitu. Makanya harus saya ulangi dulu definisi ibadah ini apa. Karena ketika Wafi mengatakan pernah tidak orang beribadah, di dalam pikiran Wafi itu nungging gitu loh. Kan ini jadi repot gitu. Karena ibadah itu di dalam kekristenan ya Ustaz Wafi itu melakukan order yang diperintahkan, itu ibadah, berbakti. Ya, misalnya nih, Yesus nyuruh saya misalnya nih ya, misalnya kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kemudian itu saya lakukan perintah Yesus itu. Itu ibadah itu seperti itu. Gitu loh. Ya. Bukan tolah-toleh tunggang-tungging, bukan seperti itu. Gitu loh. Makanya Wafi ketika bertanya, ada tidak nanti di akhir zaman orang beribadah kepada Yesus? Pikiran Wafi di dalam benaknya Wafi itu apa ibadah itu yang Anda maksudkan itu? Saya kasih aja langsung ayatnya ya. Misalnya di dalam Yeremia 30 ayat 9. Memang di sini tidak pakai nama Yesus ya, tapi pakai nama Daud. Jadi begini bunyinya begini. Mereka akan mengabdi. Nah ini, kata mengabdi ini kalau dicek di dalam bahasa Ibraninya itu avodah. Ya. Mereka akan mengabdi atau beribadah kepada Tuhan Allah mereka dan kepada Daud, raja mereka yang akan kubangkitkan bagi mereka. Jadi kata Daud di sini itu bukan Daud bukan Daud David ya, bukan Daud anaknya Isai ya. Jadi Daud di sini itu merujuk kepada Sang Mesias. Nah, jadi pada akhirnya nanti di akhir zaman semua suku-suku bangsa menurut iman kami ya, itu akan takluk tunduk di bawah kaki Sang Mesias, akan mengabdi dan berbakti kepada Dia. Seperti itu, Wafi. Saya berharap model diskusinya nggak seperti ini ya, karena intinya itu tadi kita bahas Tuhan nih, Wafi ya. Kita mau cari tahu dulu Tuhan ini apa gitu dalam bahasa aslinya. Kemudian nanti kita simpulkan gitu.
Apakah Yesus Tuhan atau tidak gitu. Dan apakah Muhammad juga Tuhan atau tidak. Gitu. Kalau Tuhan dalam bahasa Indonesia memang dalam pikiran Wafi kan pencipta gitu loh. Ya kan? Kan itu. Tapi kalau Tuhan menurut terjemahan yang benar itu enggak seperti itu. Makanya nanti yang saya ingin diskusikan sama Wafi kalau bisa waktunya kita ngobrol saling dewasa tanpa ada batas-batasan waktu gini, apakah Muhammad juga menjadi ilah gitu. Karena sosok Muhammad ini kalau saya pelajari dalam Islam ini menjadi sosok yang sangat ditaati begitu. Bahkan dikatakan kalau taat kepada Muhammad itu sama aja dengan taat kepada Allah. Gitu ya. Karena Muhammad mengatakan barang siapa yang taat kepada aku, dia bilang aku di situ ya. Aku itu dirinya sendiri gitu. Aku maka dia taat kepada Allah gitu. Jadi saya jadi bingung gini yang antara Muhammad dan Allah ini gimana cara bedainnya? Karena taat kepada Muhammad itu otomatis taat sama Allah gitu. Kalau di dalam Bible itu nabi-nabi itu nggak pernah ditaati. Kalau nabi di dalam Bible ngomong aku, maka nabi itu harus dibunuh. Kenapa? Karena dia sudah duduk di kursinya Tuhan. Nabi di dalam Bible itu yang ditaati itu adalah firman Tuhan yang disampaikan, bukan dirinya. Karena nabi itu manusia, dia pembuat kesalahan juga gitu loh. Masa ada orang bikin salah ditaati gitu. Ya, jadi gimana nih? Bisa nggak Wafi kita diskusinya tanpa ini seperti ini modelnya? Silakan. Oke, waktu habis. Silakan Bang Edis memberikan 2 pertanyaan dengan waktu 2 menit kepada Ustadz Wafi. Minimal 2 pertanyaan dan tidak bisa diubah karena sudah di perjanjian awal untuk akan tetap menggunakan waktu kalau Anda ingin berdiskusi. Oke, silakan Bang Edis. Iya. Mungkin model seperti itu mungkin besok kita di TikTok ya, Wafi ya. Jadi begini Wafi ya, saya itu sebenarnya tidak mungkin lagi bertanya tentang Quran kepada Wafi dan teman-teman. Karena ya saya udah tahu gitu ngapain saya harus bertanya gitu. Saya cuma mau menjelaskan gini Wafi ya. Di dalam Quran itu kalau kita baca, itu ada kalimat begini, mereka menjadikan rahib-rahib mereka dan alim ulama mereka sebagai Tuhan di samping Allah. Nah kalau Wafi memahami di situ Tuhan itu sang pencipta, apakah maksudnya itu rahib-rahib dan alim ulama itu dianggap sang pencipta oleh mereka? Kan tidak, ya. Sebenarnya kata Tuhan itu di situ itu adalah suatu yang kepadanya Anda takluk tunduk menyerahkan diri, gitu loh. Artinya Anda menyerahkan ketaklukan Anda kepadanya. Kemudian ada satu ayat lagi ya, ini jadi ulang-ulang terus nih ya. Dikatakan begini, mereka, pernahkah kamu melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsu mereka sebagai ilah mereka? Apakah ilah itu diterjemahkan jadi Tuhan itu dalam terjemahan? Apakah orang-orang itu percaya bahwa hawa nafsunya itu pencipta langit dan bumi? Kan tidak. Ya. Jadi kata ilah di situ sebenarnya artinya itu adalah otoritas. Nah, yang menjadi pertanyaan saya itu begini. Apakah Muhammad itu bukan otoritas di dalam Islam? Karena dia itu dipatuhi dan ditaati. Bahkan kalau patuh sama Muhammad itu sama aja statusnya sudah patuh sama Allah. Begitu loh. Nah tolong Wafi jelaskan. Tolong jangan muter-muter gitu kemana-mana. Apakah Muhammad itu ilah? Apa definisi ilah itu? Menurut Al-Jaziyah 23. Di mana ada orang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilahnya. Ya, silakan, Wafi. Oke, waktu habis. Waktu Ustadz Wafi untuk menjawab adalah 4 menit. Silakan, Ustadz Wafi. Jadi begini Mas ya. Dalam keyahudian ya, avodah itu suatu kegiatan atau aktivitas. Dan tefillah itu masuk dalam bagian avodah. Makanya ada istilah avodah zarah yang artinya kegiatan atau aktivitas asing. Sedangkan yang Anda bawakan di dalam Yeremia 30 butir ke-9, di sana dikatakan kan mereka akan mengabdi kepada Tuhan, Allah mereka, dan kepada Daud, raja mereka, yang akan kubangkitkan bagi mereka. Nah, di sini mana Yesusnya mana? Atau mana di sini indikasi bahwa Hashem suatu saat nanti kalian harus menyembah orang yang bernama Yesus. Begitu. Jadi gak ada indikasi-indikasi untuk penyembahan kepada Yesus itu udah ada sebenarnya.
Sehingga selesailah aslinya perdiskusian kita pada malam hari ini. Karena indikasi untuk menyembah Yesus nggak ada perintahnya gitu loh. Baik di perjanjian baru ataupun perjanjian lama. Kalau Anda bertanya tentang surah At-Taubah ayat 31 ya. Contohnya seperti ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn Maryam. Nah, mereka menjadikan para rahib-rahib atau para pendeta-pendeta itu sebagai sesembahan. Sesembahan ini memang mereka mentaati, menyembah selain Allah. Bukan hanya itu, bahkan Nabi Isa juga. Kejadian apa enggak? Al-Quran ini terjadi sekarang, Mas. Gitu loh. Apa yang diucapkan, apa yang difirmankan Allah di dalam Al-Quran terjadi sekarang. Bahwa ada orang yang menyembah Al-Masih putra Maryam. Apakah yang sekarang Anda sebut dengan Yesus itu tidak disembah, hanya ditaati saja? Disembah kan? Begitu loh. Disembah juga akhirnya. Jadi kata-kata seperti ini harus kita pahami gitu loh. Sehingga kalau Anda terus mengaitkan kepada orang yang mentaati hawa nafsunya, itu maksudnya ketika dia melalaikan perintah-perintah Allah dan menuruti hawa nafsunya. Makanya hawa nafsu itu kalau di dalam kitab Al-Hikam, Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan, kullu ma yushghiluna an ghairillah. Setiap sesuatu yang dapat menyibukkan kita tidak kepada selain Allah Subhanahu wa taala, yang itu adalah perbuatan maksiat. Begitu loh. Itu adalah hawa nafsu. Begitu, jangan disamakan versi Islam dengan Kristen, jangan dicampur aduk. Di dalam Matius 7 butir ke-21 disebutkan bahwa setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku. Jadi tidak akan masuk ya kerajaan surga, kecuali melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Nah, apakah Yesus bukan otoritas? Karena yang percaya sama Yesus itu belum tentu Yesus bisa memasukkan ke dalam kerajaan surga. Kenapa ada Yesus menyuruh untuk melakukan kehendak Bapa? Kan begitu. Ternyata setingkat Yesus masih menyuruh kita untuk mengembalikan semua pekerjaan kita atau firman-Nya kepada Bapa, Sang Bapa. Seharusnya yang Anda sembah Bapaknya, bukan Yesusnya. Kan begitu. Jadi perintah avoda yang bermakna ibadah atau penyembahan kepada seseorang yang bernama Yesus tidak pernah ada indikasinya baik di dalam perjanjian baru maupun di perjanjian lama. Tidak ada. Kalau cuma mentaati itu banyak. Bahkan Yesaya juga disebut dengan Bapa Raja yang kekal, Raja damai, itu banyak seperti itu. Bahkan lebih hebat Yesaya daripada Yesus. Kan begitu. Melkisedek juga punya Alfa Omega, kan begitu. Atau Elia juga lebih hebat daripada Yesus. Jadi janganlah Anda bergeser dengan menggunakan framing, kan begitu. Oke, waktu habis. Terima kasih Ustadz Wafi. Oke, waktu 3 menit untuk menanggapi jawaban dari Ustadz Wafi. Silakan Bang Edis. Iya, jadi saya udah putus asa ya. Padahal tadi saya tanya itu apa definisi ilah ya, tapi nggak tahu lari kemana-mana. Gitu. Tadi kan sudah saya bilang Wafi, ilah menurut ayat itu definisinya itu adalah otoritas. Kamu tahu nggak otoritas? Jangan-jangan nggak tahu otoritas itu apa, gitu loh. Ya, jadi ketika hawa nafsu menjadi otoritas di dalam hidup dia, maka dia itu takluk kepada hawa nafsunya. Dia taati hawa nafsunya itu. Akhirnya disebutlah dia itu menjadikan hawa nafsunya sebagai ilahnya. Nah, apa Wafi tidak menjadikan Muhammad sebagai ilah juga? Dengan cara bagaimana? Dengan cara mematuhi dan mentaati Muhammad. Ya, kalau Anda buka Quran dari Al-Fatihah sampai Anas, nggak ada itu perintah nyium batu ke Arab, itu nggak ada. Sampai kiamat nggak bakal ada. Bahkan istilah Hajar Aswad, batu hitam, itu nggak ada dalam Quran. Ya, itu dari siapa sih? Kalau Wafi saya tanya kan dari Muhammad, karena mengikuti Muhammad. Ya kan? Apalagi? Mau yang mana lagi? Dari A sampai Z, Wafi juga seperti itu mengikuti Muhammad. Jadi yang saya tanya kepada Wafi itu, sebenarnya Muhammad itu otoritas nggak sih? Ilah nggak sih di dalam Islam? Kalau bukan ilah, kenapa dia itu harus ditaati? Bahkan mentaati dia itu sudah sama statusnya dengan mentaati Allah. Gitu loh. Jadi jangan lari kemana-mana dulu Wafi. Ya, ada di situ kan jelas
rahib-rahib dan alim ulama itu dijadikan Tuhan ada. Kalau kamu baca itu, ya, kata Muhammad, ya, dengan cara bagaimana sih dia? Dengan cara menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Dan ditaati, itulah ibadah mereka. Kan gitu, menurut Muhammad. Nah pertanyaannya, Ustadz Wahbi benar nggak menghalalkan yang diharamkan Allah atau mengharamkan yang dengan mengikuti Muhammad? Ya saya rasa saya bisa menunjukkan segudang ayatnya. Gitu loh. Misalnya di dalam Al-Quran itu malaikat itu disuruh sujud kepada Adam. Tapi Muhammad dalam hadis mengatakan, jikalau manusia boleh sujud kepada manusia lainnya, maka aku menyuruh seorang istri sujud kepada suaminya. Karena ada itu hadisnya. Padahal dalam Quran jelas ada malaikat sujud kepada Adam. Gitu loh. Jadi saya jadi hilang selera gitu diskusi dengan Ustadz Wapi, karena saya kira ada yang lebih bagus, ternyata tambah parah gitu. Ya, sekian sudah dari saya. Oke, waktu 3 menit untuk Ustadz Wafi menanggapi, silahkan. Saya justru juga merasa begitu, Mas Edis, gitu loh. Saya merasa sekarang lebih parah otak saya ketika berhadapan dengan jenengan, gitu loh. Sampean mengatakan bisa menyebutkan 1000 gudang ayat, tapi ayat tentang ibadah kepada Yesus aja Anda tidak bisa menyebutkan, gitu kan, lucu. Sampean tadi mengatakan saya bisa menyebutkan 1000 gudang ayat, gitu. Tapi satu ayat saja yang mengindikasikan penyembahan kepada Yesus, perintah penyembahan, baik dari perjanjian lama ataupun perjanjian baru, tidak ada ayatnya gitu. Kan lucu ini. Ini yang kata teman saya prematos rasa mentos kan begini gitu. Karena gini loh, Yesus itu otoritas apa enggak sih gitu. Bisa nggak dia menyelamatkan orang yang masuk neraka? Yesus bisa nggak menyelamatkan orang yang masuk neraka? Neraka dalam kekristenan kan kekal. Nah, bisa nggak Yesus dalam Matius 7:21, 7 butir ke-21, menyelamatkan orang yang percaya sama dia dan memanggil dia Tuhan atau otoritas? Nah, ada nggak ayatnya? Kan nggak ada gitu loh. Nggak bisa Yesus menyelamatkan orang yang di neraka, itu nggak bisa gitu. Kalau cuma sujud yang Anda bahas ya, sujud kepada Nabi Adam. Sujud itu kan sudah saya jelaskan dari kata sajada yasjudu. Beda dengan abada ya'budu. Ibadah dengan sujud itu lain konteksnya gitu. Jadi jangan disama-samakan. Anda sepertinya belajar 10 tahun Al-Qur'an. Apa yang Anda hasilkan dari 10 tahun itu? Yang jenengan baca itu apa? Kalau perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang andaikan aku boleh menyuruh seorang hamba sujud kepada makhluknya, maka aku menyuruh istrinya untuk bersujud kepada suaminya. Itu menggunakan kata lau imtinaiyah. Lau imtinaiyah tahu nggak? 10 tahun belajar Al-Quran paham nggak lau imtinaiyah itu? Kalau nggak paham, nanti saya jelaskan. Saya mengungkapkan itu lau imtinaiyah gitu loh. Kalau Anda udah paham, ya sudah, belajar lagi berarti. Tentang Nabi Muhammad, apakah juga disebut dengan ilah? Ya beda lah. Di dalam surah Al-Isra ayat pertama sudah disebutkan. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Seorang hamba Rasulullah itu. Bahkan Rasulullah sendiri mengatakan, innama ana basyarum mislukum yuha ilayya. Aku hanya manusia biasa, cuma aku dapat wahyu. Begitu. Lalu kenapa kita diharuskan ikut Nabi Muhammad? Karena beliau utusannya. Nah, konsep Kristen, utusan itu bisa berdosa gitu loh. Ini lucu, ketika utusan, bayangkan seperti Paulus ya. Paulus itu sudah membantai jemaat Allah, ternyata surat-suratnya bisa jadi ayat suci di dalam Bible, kan gabrul. Seharusnya utusan Allah itu yang berbeda dengan makhluk yang lain. Harus lebih suci daripada yang lain. Itu masuk akal. Kalau utusan bisa berbohong, maka bagaimana kita percaya? Terima kasih Ustadz Wafi. Waktu habis. Oke. Dan sekarang adalah waktu untuk catur ya, untuk semuanya. Tapi saya iklan dulu ya teman-teman. Jangan lupa subscribe and like YouTube M3 channel, Wafi atau Najam Media channel, Zulkifli M. Abbas channel, Amanah Sang Hamba channel, Pengamat Debat channel, Yan M3 channel, Andrew Media channel, Ucok Tebas channel, Ikhlas Dunia Akhirat channel,
Muhammad Yusuf Channel, Sabila Official Channel, dan kemudian teman-teman, untuk teman-teman yang ingin membeli ataupun berlangganan untuk membeli abon ikan tenggiri, peletek ikan tenggiri, kerupuk, selat terasi, udang, resep atau apapun itu, bisa hubungi nomor 081933637358. Oke, kita bantu Mantap. saudara kita yang usaha juga ya, teman-teman ya. Beliau adalah seorang mu'alaf, yaitu Bang Riko. Oke, mungkin bisa dilanjutkan untuk langsung ke catur ya. Masing-masing waktu 30 menit. Sebentar ditunggu setting waktunya dulu ya. Sabar dulu ya. Oke, Bang Ilyas, waktu masing-masing 30 menit. Bentar ya, saya atur dulu. Oke. Hilang. Bentar ya, semuanya sabar ya. Dan semoga untuk diskusi malam ini adalah jadi diskusi yang edukatif ya, bukan framing, dan juga bawa data yang benar dan literasi yang tepat, jangan framing karena kita tahu ya, ini adalah salah satu tukang framing yaitu Bang Edis. Mohon maaf Bang Edis ya, cara Bang Edis ini sangat lucu sekali menurut saya. Semoga bisa dirubah cara diskusinya yang bagus, edukatif gitu. Aduh, timer saya ini. Ya. Ini Gimana, Pak? iklannya nggak mau ketutup. Oke, nanti pelan-pelan nanti bisa kok ketutup. Mungkin close dulu, baru nanti akan kebuka lagi tuh Bang. Bentar. Oke, mohon maaf sebentar ya teman-teman, harap sabar ya. Untuk pengaturan timer dulu. Bang Edis fokuslah sama diskusinya, ada usaha framing gitu, biar bagus gitu loh kedengarannya. Sangat tidak bagus untuk framing seperti itu Ustadz Wafi, karena kita mendengarkan aja kayak gimana gitu. Jadi aneh gitu loh. Iya, percuma. Ilmunya nggak ada gitu. Kalau framing itu ilmunya nggak ada. Kecuali framing ada efeknya, nggak apa-apa, nggak ada efeknya sama sekali. Percuma gitu. Ini model catur ini maksudnya bagaimana? Model catur ini masing-masing akan memiliki waktu 30 menit. Jadi berliterasi selama 30 menit. Kemudian ketika sudah selesai dalam berliterasi atau bertanya jawab itu tadi, bisa mengatakan kata silahkan. Jadi that is impossible dan sangat simpel sekali untuk Anda memahami Bang Edis dan Ustadz Wafi. Semoga bisa. Oke, silahkan Ustadz Wafi, dimulai waktu 30 menit. Silahkan. Ya, tadi pertanyaan saya, bismillahirrahmanirrahim, belum dijawab ya sama Mas Edis ya. Bisa nggak Yesus mengeluarkan orang yang ada di neraka ke kerajaan surga? Itu yang pertama. Yang kedua, pernah nggak ada indikasi untuk menyembah Yesus, baik di dalam perjanjian lama ataupun perjanjian baru? Indikasi penyembahan kepada Yesus, perjanjian lama atau perjanjian baru. Perintah dari Hashem, perintah dari Tuhan Bapa untuk menyembah orang yang bernama Yesus. Dua itu dulu. Monggo, Mas Edis. Silakan. Kalau pertanyaannya, bisakah Yesus memindahkan orang dari neraka ke surga? Ya, kalau jawaban spesifiknya mungkin nggak seperti itu ya. Tapi ada satu ayat Bible itu yang dikatakan Yesus itu memegang kunci kerajaan sorga gitu ya. Jadi segala kuasa di langit dan di bumi telah diberikan kepadaku. Kalau pertanyaannya semacam itu, kalau dirujuk kepada ayat ini, ya jawabannya dikatakan bisa ya. Tapi itu sebenarnya bukan tema kita loh, Wabi. Tema kita itu sebenarnya kata Tuhan itu ya, tapi kok lari ke sini gitu. Kemudian pertanyaan yang kedua tadi tentang apa tadi yang kedua tadi? Menyembah ya, Yesus disembah. Itu kalau kita baca dalam Bible, ya karena kamu mau yang singkat-singkat aja ya, saya jawab yang singkat-singkat aja. Itu banyak ya. Misalnya
Saya bacakan ini ya. Saya bacakan satu contoh saja ya. Karena kamu kan maunya yang singkat-singkat ya. Misalnya misalnya Matius 17 ayat 14 ya. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Gitu. Atau misalnya di Markus 5 ayat 6 ya. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya. Ya. Jadi kalau Yesus disembah di dalam Bible itu ayatnya berjubel gitu loh. Cuman yang saya maksudkan ini sama Wafi ini, ngerti nggak sih menyembah itu? Karena di dalam pikiran Wafi itu menyembah itu tunggang tungging gitu loh. Nah ini jadi kita agak repot. Silakan. Oke, kan begini Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yesus itu juga disebut dengan hamba gitu loh. Ini yang justru akan bertentangan dalam kedoktrinan jenengan gitu. Kisah para Rasul 3:13 di sana akan dijelaskan begini. Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya. Ingat ya, Allahnya Abraham telah memuliakan hambanya. Siapa? Yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus. Walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Bayangkan, Allahnya Abraham menyuruh mengatakan bahwa telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus. Dan juga di dalam Yohanes 13:16, bisa nggak hamba melampaui tuannya? Bisa nggak hamba melampaui Tuhannya? Kalau kita buka Yohanes 13:16, disebutkan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Kan jelas di sana. Jadi Yesus itu seorang hamba yang dimuliakan oleh Allahnya Abraham, dan seorang hamba tidak akan bisa melampaui tuannya. Kenapa yang Anda sembah Yesusnya? Gitu. Yesus pernah nggak seumur hidup mengajarkan tata cara bagaimana pengikut-pengikutnya yang percaya Yesus sebagai otoritas beribadah kepadanya? Pernah nggak? Nggak ada. Pernah nggak Yesus itu mengajarkan tata cara beribadah kepada dirinya? Nggak ada. Gitu. Monggo, silahkan. Ya, pertanyaan saya sama Wafi, maksudnya menyembah Yesus itu gimana sih? Silakan. Menuhankan. Oke, silakan. Dan itu apa? Nah, Tuhan itu apa katanya? Menuhankan itu apa? Menuhankan itu. Ini ya, saya screen ya. Ini KBBI aja sudah jelas ini loh. Tuhan sesuatu yang diyakini, dipuja dan disembah oleh manusia sebagai yang maha kuasa, maha perkasa dan sebagainya. Bertuhan maksudnya percaya dan berbakti Tuhan, beribadah. Nah, seperti itu. Jadi Tuhan ini yang diyakini oleh seorang hamba sebagai yang paling maha kuasa. Begitu. Yesus maha kuasa enggak? Enggak kan? Silakan. Jadi kalau dalam menuhankan raib-raibnya itu maksudnya gimana? Raib-raibnya dianggap maha kuasa gitu? Loh, kalau enggak maha kuasa ngapain dituhankan? Oke, coba mana penjelasan Muhammad kalau rahib-rahib itu karena maha kuasa gitu, coba. Lah, justru ayat itu menunjukkan Allah menentang orang-orang itu. Bukan, gitu. yang menuhankan rahib-rahibnya itu apakah orang itu menganggap bahwa rahib-rahibnya itu maha kuasa gitu? Ya iyalah, dia menyangka ya. Jadi orang-orang itu menyangka bahwa ada yang memberikan manfaat dan mudorot selain Allah. Contohnya di ayat itu setelahnya ya, setelah ayat itu wal masih ibnu Maryam, dan kepada Nabi Isa putra Maryam. Anda sekarang gimana? Sebentar, Ustaz Rafi, supaya Bang Edis ini membenarkan mikrofonnya dulu. Dari tadi saya mute karena mikrofonnya tidak benar. Oke, silakan. Oke. Ada problem lagi? Iya, jangan kerak-kerak, jangan pindah-pindah. Jadi jelas dulu. Ini jelek banget. Benerin dulu mikrofonnya. Si Wafi itu kayaknya, bukan saya. Bang Edis, bukan Ustadz Wafi.
benerin dulu mikrofonnya, coba dibuka. Gimana? Belum. Benerin Ini dulu. Krak Bang ya di sini ya. Iya, parah sekali yuk. Coba benerin Tadi dulu. enak Bang loh. Edis. Nggak tahu kenapa. Mungkin takut suruh nunjukin aja, jadi ikut error HP-nya. Sekarang Ini gimana? nggak bisa Bang Edis, bukan gimana-gimana, jangan pakai headset ataupun jangan dicas dulu supaya benar dulu. Nanti baru ini. Kalau suaranya nggak jelas nggak enak banget di telinga. Kita dengerin juga nggak enak. Coba buka, Diova buka. Ini nggak saya cas juga nggak pakai headset tuh. Ini coba ngomong. Saya nggak pakai headset, nggak saya cas juga. Kok Tapi ada krak ya? banget loh. Rusak ini HP-nya. Kalau Aduh. begini, saya pakai headset sekarang. Kalau begini gimana? Halo? Sudah? Masih juga. Ini Sip. sudah lebih baik. Sudah. Oke, silahkan. Sip. Monggo, Bang Edis. Iya, Wapi ya. Jadi kalau kita itu ngomong sesuatu itu saya harapkan kita punya definisi yang benar gitu loh. KBBI itu kan baru muncul kemarin sore gitu loh. Jadi kalau kamu tanya sama saya justru malah bertanya balik pertanyaan yang sama. Kenapa kalian menyembah Muhammad? Silakan. Duh, ditanya malah nanya balik ini loh. Kenapa saya menunjukkan di dalam KBBI? Karena Anda tidak bisa menyebutkan satu ayat saja. Indikasi penyembahan kepada Yesus atau Yesus sebagai Allahnya Abraham itu tidak ada. Bahkan Yesus itu tidak bisa menjelaskan bagaimana tata cara penyembahan kepada dirinya. Kok malah nanya balik? Begitu, silakan. Karena tadi saya bilang ya Wafi ya, karena ketika kamu membawa di dalam pikiranmu, penyembahan di dalam pikiranmu itu ritual. Jadi ada tata caranya. Misalnya harus noleh kanan, noleh kiri, harus cuci tangan. Nah itu kan kalau definisi penyembahan tempat kamu. Masalahnya di kekristenan bukan kayak gitu. Gitu loh Wafi ya. Nah sekarang itu kok biar ngimbang ya. Kenapa kamu menyembah Muhammad? Silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Mana ada ayat yang kita nyuruh menyembah Muhammad? Hadis Quran tidak ada. Silakan. Iya, kamu kan menuruti semua perkataan Muhammad. Kalau menuruti namanya menyembah. Ini gabruk sekali. Saya sudah dari awal sudah menjelaskan ibadah itu dari kata abadah. Mana ada kata abadah disematkan kepada Nabi Muhammad? Iya, baik kamu dalam hadis ataupun Al-Quran. Dengan patuh dan tunduk kepada Muhammad. Kamu patuh dan tunduk kepada Muhammad nggak? Pakai kata silahkan Mas Edis, biar saya tahu. Iya, silakan. Kamu patuh dan tunduk kepada Muhammad nggak? Silakan. Ya jelas lah wajib, bukan hanya Nabi Muhammad. Oke, baik. Tunggu dulu. Baik. Saya jelaskan dulu. Monggo kalau mau bicara. Selesaikan kalau kamu patuh dan tunduk kepada hawa nafsumu, menurut Al-Jasiyah 23, disebut nggak kamu menjadikan hawa nafsumu sebagai ilahmu? Silakan. Nah, kenapa? Mungkin gini maksudnya Mas Edis. Kenapa kita kok harus mengikuti Nabi Muhammad SAW? Pertanyaan saya bukan itu, Wabi. Tunggu dulu, jangan dipotong dulu. Bukan, pertanyaan saya kan belum mengatakan kata silahkan kepada Anda. Gitu jangan dipotong Bang Edis, jangan dipotong. Ini Ustadz Wafi menjelaskan. Kalau Anda masih ingin menjelaskan, ya jangan diberikan waktunya kepada Ustadz Wafi. Oh baik, saya tarik dulu ya, sebelum saya kasih tarik dulu. Kamu menjelaskan yang bagus. Oke, silahkan. Ya, saya tarik dulu. Oke, Edis dulu. Tolong Wafi dengar omongan saya ya. Ketika orang patuh dan tunduk kepada hawa nafsunya, menurut Al-Jasiyah 23 disebutkan bahwa mereka menjadikan hawa nafsunya sebagai ilahnya. Karena apa? Karena dia patuh dan tunduk kepada hawa nafsunya.
Hawa nafsunya menyuruh dia berzina, dia berzina. Hawa nafsunya suruh dia mencuri. Karena dia patuh dan tunduk kepada hawa nafsunya itu, disebutlah di dalam Al-Jasiyah itu, dijadikanlah hawa nafsu itu sebagai ilahnya. Pertanyaan saya kepada Wafi, ketika Anda patuh dan tunduk kepada Muhammad, kenapa Anda tidak mengatakan bahwa Muhammad itu ilah Anda? Silakan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Anda harus paham ya, perintah patuh kepada seorang nabi itu bukan hanya kepada Nabi Muhammad gitu loh. Makanya di dalam surah An-Nisa ayat 150 dan 151, patuh dan beriman itu kepada seluruh nabi gitu. Kenapa harus disematkan kepada Nabi Muhammad terus? Di sana Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman, innalladzina yakfuruna billah wa rusulih. Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan semua rasulnya. Konteks beriman di sini, kafir di sini, orang yang tidak beriman itu juga mentaati apa yang diperintahkan oleh para nabinya. Karena semuanya dari Allah. Kok harus disematkan kepada Nabi Muhammad saja? Sedangkan Anda ternyata tidak bisa ya menyebutkan satu saja ayat yang mengindikasikan untuk menyembah Yesus dan bagaimana perintah Allah Abraham untuk menyembah Yesus. Sekian, silakan. Iya, saya ulangi lagi ya Wafi ya, saya ulangi lagi. Di dalam Al-Jasiyah 23 disebutkan begini, mereka menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah. Ya, tolong cermati Wafi ya, biar nggak ngulang terus. Mereka menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah. Dengan cara apa? Dengan cara patuh dan tunduk kepada hawa nafsunya. Jadi Wafi, kalau Anda patuh tunduk kepada iblis, maka iblis itu menjadi ilah Anda. Kalau Anda patuh tunduk kepada hawa nafsu, berarti hawa nafsu itu menjadi ilah Anda. Nah, Anda sudah mengakui patuh tunduk kepada Muhammad. Mendadak Muhammad bukan ilah Anda. Ini bagaimana? Silakan. Nah, Anda harus paham, kata ilahun itu bedakan dengan kata Allahu. Katanya sudah 10 tahun belajar bahasa Arab. Ilahun itu isim nakiroh, wa ghairuhu ma'rifatun. Gimana itu ya? Ada itu keterangannya dalam ilmu nahwu shorof itu. Kata nakiroh itu gampangnya itu kata yang bermakna umum, gitu loh. Beda dengan lafadz Allahu. Kalau lafadznya Allahu itu baru Nabi Muhammad tidak pernah disebut dengan Allah. Gak ada keterangannya. Kalau lafal ilahun itu maknanya umum dan lafal ilahun itu mustarok. Jangan dikira ilahun itu harus Allah begitu. Tidak. Maksudnya itu taat kepada hawa nafsu dengan menyimpang dari fitrahnya. Karena fitrah seorang hamba itu diciptakan untuk menyembah Allah dan menuruti syariatnya. Sehingga Allah apa salah satu perintah Allah? Taat kepada para rasulnya. Kalau kita Islam kepada Nabi Muhammad SAW, begitu. Sekarang saya tanya balik, ada enggak kalimat tentang penyembahan kepada Yesus, baik perjanjian lama ataupun perjanjian baru? Ada enggak? Sekian, silakan. Iya, jadi saya itu nggak sama sekali nggak mengatakan kalau Muhammad itu Allah ya. Yang saya tanyakan itu ketika Anda patuh dan tunduk kepada Muhammad, mengapa Anda tidak mengakui kalau Muhammad itu ilah Anda? Saya tidak mengatakan Muhammad itu Allah Anda. Yang saya katakan itu, kalau hawa nafsu Anda taati, Anda patuhi, Anda sebut hawa nafsu itu menjadi ilah. Kalau iblis Anda taati, Anda patuhi, Anda sebut iblis itu menjadi ilah Anda. Mendadak kalau patuh dan tunduk kepada Muhammad, Muhammad tidak menjadi ilah Anda. Ini gimana Wafi mikirnya gitu loh. Saya nggak ngomong kalau Muhammad itu Allah, enggak. Yang saya tanyakan sama Wafi, kenapa Muhammad menjadi ilah di samping Allah? Itu yang saya tanyakan sama Wafi. Masalah Yesus disembah Wafi, saya sudah berapa kali loh nunjuk sama kamu ayatnya. Saya bacakan satu kali lagi ya. Saya minta kamu mendengar dan kamu nggak ngulang lagi. Saya bacakan sama kamu. Ketika Matius 17 ayat 14 ya. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Ya.
Mau saya bacakan lagi yang lain? Atau bagaimana? Matius Ya. berapa barusan? Matius 17 ayat 14. Ya. Jadi itu saja biar nggak banyak-banyak. Jadi gini yang saya bilang sama Wafi. Wafi, tolong jangan muter kemana-mana. Saya minta satu pertanyaan saja. Kenapa ketika Anda patuh dan tunduk kepada hawa nafsumu, Anda disebut menjadikan hawa nafsumu sebagai ilah menurut Al-Jasiyah 23. Tapi ketika Anda patuh dan tunduk kepada Muhammad, kenapa tiba-tiba Muhammad bukan ilahmu? Silakan. Loh, kan nggak ada dalilnya gitu loh. Nggak ada dalilnya. Mana ada kata Muhammad disebut ilah di sana? Kan nggak ada. Itu kan hanya framing Anda. Sedangkan dalam Matius 17:14 yang Anda bacakan ya, ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Apakah menyembah di sini menjadikan Yesus sebagai pencipta alam semesta? Monggo silakan. Nah, kalau udah gini kamu baru pertanyaan yang bagus. Saya jawab tidak. Ya. Makanya dari awal tadi saya bilang sama kamu, apa sih yang dimaksud menyembah? Kalau kata menyembah seperti ini bukan kepada Yesus saja di dalam Bible. Daud juga disembah di dalam Bible itu. Mephibosheth itu menyembah Daud itu. Ya. Makanya yang kamu tanya itu sebenarnya bukan menyembah, sebenarnya yang kamu tanya itu ibadah. Nah, masalahnya di dalam Kristen itu, ibadah itu bukan seperti tempatmu. Di dalam kekristenan itu, ibadah itu artinya berbakti atau melakukan order yang diperintahkan. Saya kasih contoh ya, saya kasih contoh. Iblis, ordernya itu begini, iblis tuh. Nipu, nyuri, membunuh, membinasakan. Itu ordernya iblis. Ketika kelakuanmu adalah melakukan ordernya iblis itu, menipu, berzina, mencuri, di situ itu Anda itu sedang berbakti kepada iblis, sedang beribadah kepada iblis. Gitu loh. Ya, kamu misalnya setelah selesai diskusi ini, pergi pesta narkoba, ya, pesta seks atau apa, itu kamu itu di dalam kekristenan itu disebut sedang beribadah kepada iblis dengan melakukan perintah-perintahnya itu. Jadi makanya kita ini jadi buntu karena kamu memahami ibadah itu adalah seperti yang kamu pahami. Gitu loh. Ya. Jadi saya ini Wafi, ketika melakukan apa yang Yesus perintahkan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jangan berzina, jangan mencuri, ya, dan lain sebagainya. Ketika saya lakukan itu saya sedang beribadah kepada Yesus. Gitu loh Wafi. Biar kita nggak muter-muter terus. Ya Wafi ya. Silakan. Di mana order Yesus untuk mengibadahi dia itu di mana gitu. Monggo silakan. Di mana order Yesus untuk mengibadahi dia? Silakan. Barang siapa percaya kepadaku, ia melakukan perintahku. Barang siapa percaya kepadaku, ia melakukan apa yang kukatakan, apa yang kuperintahkan. Nah, ketika melakukan apa yang Yesus perintahkan itu, itulah ibadah, berbakti. Nah, ketika saya berbakti, beribadah kepada Yesus, itu otomatis saya beribadah kepada Bapa. Ya, karena Bapa itu adalah karena Yesus adalah pengejawantahan dari Bapa yang tak terlihat itu. Ketika saya melakukan apa yang Roh Tuhan letakkan di dalam hati saya, itu otomatis saya itu melakukan juga apa yang Tuhan Yesus katakan dan Bapa perintahkan. Sama itu, karena kami meyakini bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu satu. Nah, permasalahannya adalah ketika umat muslim mentaati Muhammad itu di saat yang sama mentaati Allah. Tapi masalahnya Muhammad dan Allah nggak satu. Gitu loh. Jadi pertanyaan saya kepada Wafi, kenapa orang mentaati Muhammad di saat yang sama dia mentaati Allah, sedangkan Muhammad itu bukan Allah sendiri, di luar Allah? Atau saya tanya dulu sama Wafi, Muhammad itu di luar Allah atau di dalam Allah? Silakan. Di luar Allah. Lanjut. Oke, berarti kepada Ustadz Wafi, waktu Anda mentaati Muhammad, percaya nggak Anda di saat yang sama mentaati Allah? Silakan. Mentaati Nabi Muhammad sama dengan mentaati Allah.
Lanjut. Lalu apa bedanya Allah dengan Muhammad di situ? Perbedaannya, Nabi Muhammad hanya utusannya, Allah itu penciptanya yang mengutusnya. Lanjut. Berarti Allah sama dengan Muhammad. Mana ada utusan dan yang mengutus itu sama. Di Ibrani 3 sudah dijelaskan. Orang yang mengutus lebih baik orang daripada yang diutus. Rumah yang dibuat, pembuat rumah itu lebih baik daripada rumah yang dibuatnya. Sehingga kita menyembah pembuatnya, bukan rumahnya. Tidak kayak jenengan, yang disembah malah yang diutus, bukan yang mengutus. Lanjut. Iya, waktu saya sudah aja lah. Mungkin Wafi aja lah bertanya sama saya. Saya udah ini dah. Oke, Silakan, gantian Wafi. ya. Udah Nah. sakit kepala saya ini. Ternyata kayak gini sih kualitasnya. Silakan. Oh, oke. Ustadz Wafi, mohon maaf. Bang Edis menyerahkan waktunya untuk Ustadz Wafi bertanya. Sedangkan kalau ditanya saya saja kasih sama tidak dia semua. menjawab. Coba Anda nanya sama saya. Silakan. Oke, coba silakan dijawab dengan data-data yang bagus. Oke, silakan Ustadz Wafi, biar dia pusing. Nah, gini Pak. Ketika Yesus itu tidak bisa berbuat apa-apa, ya, kecuali dari seorang Bapa, kenapa yang Anda sembah malah Yesusnya? Di Yohanes 5 ayat ke-30, ya, butir ke-30 disebutkan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Kenapa? Pertanyaannya, kenapa Anda kok menyembah utusannya bukan yang mengutus? Lanjut. Ya, karena Yesus berkuasa. Silakan. Gimana? Karena Yesus memiliki kuasa. Silakan. Loh, kalau Yesus saja memiliki kuasa, apalagi yang mengutus Yesus gitu loh. Kenapa kok tidak disembah yang mengutus saja, yang kekuasaannya jauh lebih tinggi? Yesus sudah jelas gak bisa apa-apa itu, tanpa kekuatan dari yang mengutus. Kenapa kok yang disembah yang gak punya apa-apa itu? Kok bukan yang memiliki kekuatan yang hakiki, begitu? Lanjut. Iya, kalau menurut Anda yang maksudnya disembah tunggang-tungging memang gak perlu. Yesus dan Bapa itu gak perlu ditunggang-tunggingi. Yang diperlukan itu adalah melakukan kehendaknya. Silakan. Mana dalilnya, guys? Ya, barang siapa melakukan apa yang kau kehendaki dan lain sebagainya, banyak. Silakan. Apa itu? Tadi ada apa itu Bang Edis? Kok ya, malah kamu kan bilang menyembah. Terus sudah saya bilang Yesus tidak perlu tunggang-tungging, yang diperlukan itu adalah melakukan kehendak Dia. Gini. Atau udah pusing kalau bertanya, kalau udah pusing bertanya, kabarin gitu. Silakan. Ini saya hibahkan waktu saya sama kamu. Manfaatkan aja, silakan. Di dalam Yohanes 12 48 sampai 49 dijelaskan, barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman, sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan apa yang harus aku sampaikan. Ya, jadi Yesus cuma sekedar wayang sebagai dalang. Pertanyaannya gitu. Apa? Iya, berarti kan Yesus cuma sekedar wayang, Bapak sebagai dalang. Kok wayangnya yang disembah, yang dijadikan Tuhan, bukan dalangnya gitu? Pertanyaannya apa? Ya itu, kenapa Anda kok menuhankan wayangnya, bukan dalangnya? Kenapa menuhankan dalangnya, menuhankan wayangnya? Iya. Paham enggak bahasa saya? Enggak, kacau bahasamu. Ustadz Wafi, saya rasa ini Bang Edis nih kacau balau, pusing dia dengan bibelnya sendiri, nggak bisa dia. Tunggu dulu, gini. Ini udah saya kasih waktu kesempatan bertanya loh, masa enggak dimanfaatkan dengan baik? Jawabannya guys, nggak ada yang manfaat sama sekali. Gini. Kamu kan mengatakan Yesus gak butuh tunggang-tungging ya. Si Yesus sendiri loh tunggang-tungging gitu. Yesus itu tunggang-tungging. Coba buka Matius 26:39. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku.
Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Jadi posisi Yesus itu sebagai wayang gitu loh. Bapak sebagai dalang. Yang disembah sekarang itu wayangnya sama Anda, bukan dalangnya gitu loh. Iya, Kok bisa? pertanyaannya itu apa gitu loh. Loh, kok malah Sudah ketawa? Pak Kirain Josel. saya dapat pertanyaan ini. Ternyata Pak Wafi udah pusing sendiri nih. Saya rasa ini Bang Edis ini bukan diskusi, karena apa? Satu hal, Bang Edis, sekali lagi ketika saya bilang, ketika Anda berdiskusi, berdiskusilah yang edukatif. Karena menurut saya Bang Edis ini ilmunya nggak ada. Kenapa? Mohon maaf saya bilang ikutan ilmunya nggak diskusi ada. ini. Ini karena Bang Edis nggak bisa diajak diskusi Ya, itu macam kan. apa gitu loh. Makanya udah saya kasih loh, waktunya sudah saya kasih Wafi, sudah Silakan saya bawa ayat ketika hibahkan. Anda ingin berdiskusi. Apakah Anda cuman bisanya framing saja dan tidak bisa menjawab dan menjelaskan isi-isi di dalam Bible Anda. Dan ketika Ini saat ini si Ustadz Josel Wafi bagaimana ini mau diteruskan bantuin atau Wafi tidak? nih. Ini mau diteruskan atau tidak Ustadz Wafi? Aduh, nggak usah diteruskan. Jawaban apa itu? Nggak ada dalilnya sama sekali. Wafi sendiri Karena- pusing dia mau nanya apa kan? Loh, pertanyaan saya jelas padahal loh. Ini Bang Edis Kalau nih bahasa bisanya kita udah kalau Kayaknya- udah nggak nyambung itu udah Mbak nggak bisa. Josel, Udah kayaknya selesai. Ya. Mas Edis, tutup aja lah, closing Ya. statement aja. Oke, closing statement waktu masing-masing ini saya kasih waktu 4 menit ya. Karena memang ini langsung ditutup awal, jadi closing statementnya 4 menit. Karena Bang Edis ini udah nggak kuat dia. Bukan nggak Nahan beban kuat, di dalam pikirannya. bukan nggak kuat. Beliau belum mukallaf gitu. Monggo. Oke, jadi ini dulu saya iklan dulu ya. Teman-teman jangan lupa like and subscribe Najam Media Channel. Terus kemudian Zulkifli M. Abbas Channel. Amanah Sang Hamba Channel, Pengamat Debat Channel, Sabila Official Channel, Yans M3 Channel, Andromedia Channel, Din Permata Islam Channel, Ucok Tebas Channel, Ikhlas Dunia Akhirat Channel, Muhammad Yusuf Channel, Josel Official Channel. Teman-teman jangan lupa like and subscribe teman-teman saudara muslim kita ya. Dukung semuanya ya teman-teman. Oke, silakan untuk Bang Edis closing statementnya waktu 4 menit. Iya, jadi yang tidak disadari Wafi ini adalah bahwa Wafi ini adalah penyembah manusia. Ya. Kenapa saya katakan begitu? Karena Wafi ini tidak mengerti apa sih yang dimaksud dengan menyembah atau berbakti itu ya. Di dalam Bible itu disebutkan begini, jangan ada padamu Allah lain. Ya. Maksudnya apa sih? Allah lain itu adalah otoritas lain. Kalau Wafi ditanya, yang kamu taati dan kamu patuhi sebenarnya siapa Wafi? Saya yakin yang kamu patuhi dan taati itu adalah seorang Muhammad. Dialah yang kamu taati dan kamu patuhi. Itu di dalam di dalam sudut pandang kekristenan, itu kamu itu sudah jatuh kepada penyembahan manusia, penyembahan Muhammad. Dengan cara apa? Dengan cara kamu melakukan apa yang Muhammad mau. Gitu loh. Muhammad misalnya mencium batu, kamu ikut cium batu. Ya kan? Muhammad suruh begini, kamu suruh begitu. Muhammad suruh begini, kamu suruh begitu. Ya. Dan memang kalau ke kata Muhammad, kamu langsung menolak itu. Tapi misalnya kalau kita bikin contoh lain ya Wafi ya. Saya kasih contoh lain. Kalau kamu menuruti iblis, misalnya nih. Iblis menyuruh kamu mencuri, kamu turuti. Iblis nyuruh kamu berzina, kamu turuti. Apapun yang iblis perintahkan sama kamu, kamu laksanakan. Dengan cepat kamu mengatakan, oh iya, saya adalah orang yang beribadah atau berbakti atau penyembah iblis. Tapi masalahnya ketika itu diganti Muhammad, kamu nggak menerima gitu loh. Kalau kekristenan dengan cepat itu menerima. Ya, kami melakukan apa yang Yesus mau, kami melakukan apa yang Yesus perintahkan. Ya, dengan cara seperti itulah disebutkan bahwa kami berbakti beribadah kepada Yesus. Bukan dengan gerakan badan, bukan dengan tunggang-tungging, tidak seperti itu, Afi.
Ya, ini yang harus kamu pahami. Dan ketika kami melakukan apa yang Yesus perintahkan, itu di saat yang sama, di saat dan detik yang sama, itu kami melakukan apa yang Bapa perintahkan pula. Karena kami percaya bahwa Yesus itu adalah Sang Firman yang hidup. Ya, makanya bahasa kita dari tadi buntu adalah ketika kamu menggunakan istilah-istilah di dalam Islam yang nggak kami kenal, ya kan? Ritualitas seperti itu. Kalau di dalam kekristenan itu bukan istilah-istilah ritualitas ya, Wafi ya. Jadi biar kamu paham. Jadi kami percaya bahwa Roh Kudus yang ditempatkan di dalam hati orang itu ketika itu ditaati, dipatuhi, Roh Kudus memerintahkan untuk berdoa, Roh Kudus memerintahkan mengasihi sesama. Itu ketika ditaati dan dipatuhi, itulah penyembahan, perbaktian kepada Roh Kudus itu, ibadah kepada Roh Kudus itu. Dan di detik yang sama Anda berbakti, mematuhi Roh Kudus, di detik yang sama juga mematuhi Yesus, di detik yang sama juga mematuhi Bapa. Karena kami percaya Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah satu. Nah, masalahnya adalah kamu tidak lain, tidak bukan yang kamu patuhi dan kamu taati itu adalah Muhammad. Makanya di dalam sudut pandang saya, kamu tidak lain hanyalah seorang penyembah, ya, orang yang berbakti, menaati, menuruti perintah manusia yang mohon maaf sekarang sudah meninggal. Itulah yang Anda turuti. Dan dalam pandang kami, itulah yang Anda sembah. Oke, Terima kasih. waktu habis. Oke, waktu 4 menit untuk Ustadz Wafi. Silakan Ustadz. Ustadz Wafi, monitor. Oke. Ustadz Wafi. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang tidak disadari oleh Edis ini, menyembah dan berbakti kepada manusia yang bernama Yesus. Itu yang tidak disadari. Dalam Keluaran 20 disebutkan, jangan ada padamu Allah lain atau otoritas lain, kan begitu. Lalu pada abad 1 Masehi, tahun 1 Masehi, ada manusia yang bernama Yesus. Nah, langsung dituhankan. Padahal dalam Keluaran 20 sudah tegas larangannya. Ini ditabrak oleh Edis gitu loh. Jangan sampai ada Allah lain. Allahnya Abraham itulah yang seharusnya disembah. Nah, pada tahun 1 Masehi ada orang yang bernama Yesus. Tiba-tiba ya ada orang Yahudi yang nggak sengaja disalibkan, diangkat menjadi otoritas atau Tuhan, menggantikan posisi Tuhan di dalam Perjanjian Lama. Kan gabrul ini namanya, begitu. Lalu ketika Anda mengatakan kita sedang menyembah Nabi Muhammad SAW yang telah meninggal, nah maka saya balikkan kata-kata itu. Berarti Anda sekarang sedang menyembah mayat yang sudah meninggal. Siapa? Yaitu yang bernama Yesus. Yang mungkin kuburannya Anda nggak tahu sampai sekarang gitu loh. Karena kalau Anda mengatakan, tadi Anda mengatakan bahwa penyembahan di dalam Kristen itu gak berupa ritual, kan begitu. Padahal di dalam Keluaran 23-24 itu sudah jelas dikatakan begini, janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah, mereka atau beribadah kepadanya. Jadi tidak boleh ya, tidak boleh kepada selain Allah. Jadi menyembah itu kepada Allah mereka. Kan jelas itu kalimatnya. Janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah mereka atau beribadah kepadanya. Dan janganlah engkau meniru perbuatan mereka, tetapi haruslah engkau memusnahkan sama sekali patung-patung berhala buatan mereka dan tugu-tugu berhala mereka haruslah kau remukkan sama sekali. Di sini menyembah dikaitkan dengan perbuatan doar. Selamat datang di kebenaran. Ya. Kalau dikatakan menyembah Yesus sama dengan menyembah Tuhan Bapa, Allahnya Abraham, dianggap satu. Loh, di dalam Yohanes 5:26 sudah jelas, Yesus punya hidup sendiri, Allah tuh punya hidup sendiri, Yesus tidak bisa berbuat apa-apa, kekuatan Yesus dari Bapa, kan seperti itu. Yang nggak bisa buat apa-apa itu sama dengan wayang, sang pemilik kekuatan itu dalang. Ini yang disembah wayangnya. Mana ada keterangan menyembah wayang sama dengan menyembah dalangnya, itu gak ada, kan begitu. Kalau kita menuruti ya apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu ada perintahnya jelas, dan beliau itu seorang hamba ada ayatnya, beliau seorang utusan ada ayatnya,
dan tidak hanya kepada Nabi Muhammad saja. Makanya tujuan para nabi di dalam surah Al-Baqarah ayat 213 dikatakan, kanan nasu ummatan wahidah. Dulu umat itu adalah umat yang satu. Faba'athallahu nabiyyin mubasysyirin wa mundzirin. Lalu Allah mengutus para nabi untuk menyampaikan berita-berita baik dan mewarningkan, ya, tidak boleh melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Kemudian wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi. Lalu Allah menurunkan kitab suci kepada mereka. Tujuannya liyahkuma bainan nas fi makhtalafu fi, untuk menghukumi di antara manusia apa-apa yang diperdebatkan oleh mereka. Seperti itu. Semua para nabi kita jelas harus taat dan harus beriman kepada seluruh nabi. Karena kalau kita hanya beriman kepada Nabi Muhammad saja, tidak beriman kepada nabi yang lain, maka ini sudah ada larangannya di dalam Al-Qur'an. Begitu. Sudah. Terima kasih Ustadz Wafi, waktunya habis. Dan terima kasih untuk waktunya kedua narasumber, Bang Edis ataupun Ustadz Wafi. Meskipun saya merasa Bang Edis ini masih belum bisa melawan Ustadz Wafi, karena sebenarnya Ustadz Wafi ini sudah high class dan musuhnya bukan musuh ya, sebagai tandemnya Bang Edis ini menurut saya ilmunya masih belum ada. Jadi perlu belajar lagi Bang Edis ya. Semoga next bisa bertemu dengan diskusi-diskusi yang bagus, dengan sesuatu yang bagus untuk semuanya. Apabila ada kata-kata yang tidak berkenan atau yang salah dari saya ataupun saudara muslim lainnya, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri diskusi malam ini. Alhamdulillah bisa berjalan dengan baik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, silakan. Masya Allah, mantap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Edis masih ada? Edis. Mana udah keluar ya? Edis. Enggak, suara saya ada kendala atau bagaimana ya? Udah bagus itu. Tadi banyak yang kresek-kreseknya gitu Mas Edis. Iya, tadi banyak yang ngomong suara kayak kumur-kumur dalam air gitu, nggak tahu apanya ya. Sekarang udah bagus itu.